Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk siswa dan siswi yang beragama selain Islam. Bagaimana kabarnya? Saya harap kabarnya dalam keadaan baik. Untuk pembelajaran informatika kali ini Pak Irwan akan menjelaskan tentang perangkat informatika. C. Mengenal perangkat-perangkat komputer. Hardware. Dalam dunia komputer, pengertian dari perangkat keras atau hardware adalah komponen fisik yang membentuk sebuah sistem komputer. Hardware sendiri mempunyai sifat yang berbeda dengan software, yaitu dapat dilihat, diraba dan berbentuk nyata. Jenis-jenis hardware pada komputer tidak hanya tertuju pada bagian dalam komputer saja, melainkan semua perangkat yang mendukung kinerja komputer. Secara umum, hardware terbagi menjadi 3 bagian, yaitu perangkat masukan, input, perangkat keluaran, output, perangkat pengolah data, prosesor. Perangkat masukan berfungsi untuk menginput data agar masuk ke dalam komputer. Beberapa contoh perangkat masukan antara lain mouse, keyboard, scanner, dan webcam. Data yang masuk melalui perangkat keras masukan, kemudian diolah dengan perangkat pengolah data, seperti CPU atau prosesor yang didukung oleh motherboard. Setelah diolah, komputer kemudian dapat menghasilkan keluaran dari perangkat keras, output seperti monitor, speaker, dan printer. Selain perangkat input prosesor output, terdapat pula perangkat aksesoris yang mendukung kinerja komputer, seperti LAN card, hard disk, memory card, card reader, dan sebagainya. Lebih lengkapnya mengenai perangkat keras pada komputer akan dibahas pada berikut ini. Macam-macam perangkat keras komputer. Perangkat masukan, input device. 1. Keyboard. Keyboard merupakan papan kunci yang tergolong sebagai alat input. Keyboard sendiri terdiri dari deretan huruf dan angka. Terdapat berbagai jenis keyboard, antara lain keyboard AWRT, keyboard Dvorak, keyboard Glockenberg, keyboard Maltron, keyboard alfabetik, dan keyboard numerik. 2. Mouse. Mouse seperti halnya keyboard, mouse juga tergolong sebagai alat input. Mouse berfungsi menggerakkan kursor atau menunjuk aplikasi yang ingin dijalankan. Perangkat ini dinamakan mouse, karena bentuknya yang menyerupai seekor tikus. Seringkali mouse juga disebut dengan istilah tetikus dalam bahasa Indonesia. Banyak jenis-jenis mouse, di antaranya adalah mouse serial, mouse PS2, mouse USB dan mouse wireless. 3. Scanner. Scanner merupakan perangkat keras yang mempunyai cara kerja yang hampir sama seperti fotokopi. Sedikit berbeda dengan cara kerja fotokopi, scanner berfungsi merubah hard file, hard copy, menjadi digital file, soft copy, yang dapat diolah di komputer. Scanner bentuknya juga bermacam-macam dengan kegunaan yang bervariasi. 4. Webcam. Webcam merupakan kamera digital yang dihubungkan ke komputer. Kebanyakan webcam saat ini menyatu dengan layar laptop. Webcam juga biasanya digunakan untuk mengambil gambar maupun video melalui jaringan internet. 5. Joystick. Joystick merupakan perangkat keras komputer tipe input yang memiliki bentuk fisik seperti tuas yang dapat bergerak ke segala arah. Dengan menggunakan joystick, pengguna komputer mampu mentransmisikan arah baik secara 2 dimensi maupun 3 dimensi. Joystick umumnya digunakan sebagai perangkat pelengkap untuk bermain video game. Selain itu, banyak pula diimplementasikan pada kursi roda bermotor dan truk. 6. Microphone. Microphone berfungsi untuk menangkap gelombang suara,
kemudian mengubahnya menjadi sinyal listrik analog yang dapat dipahami oleh komputer. Selanjutnya sinyal ini dapat diolah sesuai dengan keinginan. Perangkat keras pemrosesan. 1. Motherboard. Motherboard adalah papan sirkuit yang berfungsi sebagai tempat komponen-komponen komputer seperti prosesor, hard disk, RAM dan lain sebagainya. Dalam istilah bahasa Indonesia, motherboard diterjemahkan sebagai papan induk, atau sering juga disingkat menjadi MOBO. 2. Prosesor. Prosesor pada dasarnya, prosesor berfungsi untuk memproses inputan data menjadi keluaran berupa output. Prosesor sendiri terletak pada motherboard. Terdapat bagian penting dari prosesor, yaitu Advanced Logical Unit atau ALU, yang berfungsi untuk melakukan semua perhitungan aritmatika sesuai instruksi program, control unit untuk pengatur input dan output data, serta memory unit atau alat penyimpan data. 3. VGA card. VGA atau Video Graphics Adapter adalah sebuah perangkat keras yang berfungsi mengolah data grafik yang akan ditampilkan oleh monitor. VGA juga memiliki prosesor yang biasa disebut GPU atau Graphics Processing Unit. Biasanya perangkat keras yang 1 MU sangat dibutuhkan, khususnya bagi gamer maupun desainer. 4. Sound card. Sound card merupakan perangkat keras yang berfungsi mengolah data berupa audio ataupun suara. Pada awalnya, sound card hanyalah pelengkap komputer, namun saat ini sound card merupakan perangkat yang harus dimiliki oleh pengguna komputer. Salah satu sound card yang sangat populer di Indonesia adalah Sound Blaster, yang dibuat oleh Creative Labs. 5. RAM. RAM atau Random Access Memory merupakan perangkat keras yang berfungsi menyimpan data maupun instruksi yang dilakukan oleh prosesor. Berbeda dengan hard disk, penyimpanan pada RAM bersifat sementara. Jadi ketika komputer dimatikan, data maupun instruksi yang disimpan oleh RAM akan hilang atau dikosongkan kecuali komputer tersebut dalam mode hibernate. Perangkat keluaran atau output device. 1. Monitor. Monitor merupakan salah satu perangkat keras yang tergolong sebagai alat output yang berfungsi menampilkan hasil pengolahan data berupa grafis. Tiap merek monitor mempunyai ukuran dan resolusi yang berbeda-beda. Jenis-jenis monitor yang paling umum saat ini adalah monitor CRT atau Cathode Ray Tube, dan monitor LCD atau Liquid Crystal Display. Kualitas monitor tergantung beberapa aspek, seperti resolusi, waktu respons, tingkat kecerahan, pixel pitch, dan perbandingan kontrasnya. Resolusi sendiri merupakan jumlah piksel yang ditampilkan oleh monitor. 2. Printer. Sama halnya dengan monitor, printer merupakan perangkat keras yang tergolong sebagai alat output. Printer berfungsi mencetak hasil pengolahan data berupa teks atau gambar di atas kertas atau hard copy. Pada awalnya printer memang hanya digunakan untuk mencetak dokumen, namun semakin lama, printer semakin dikembangkan untuk fungsi-fungsi lainnya. Misalnya saja, ada printer yang juga dapat sekaligus berfungsi untuk memindai dokumen, scanning, untuk mengirimkan dokumen seperti layaknya mesin fax, hingga untuk fotokopi suatu dokumen. C. Proyektor LCD. Proyektor LCD merupakan salah satu jenis proyektor yang biasa digunakan untuk menampilkan video maupun gambar dari komputer pada suatu layar maupun pada bidang yang memiliki permukaan datar yang umumnya berwarna putih. Untuk menampilkan video atau gambar, proyektor LCD mengeluarkan cahaya dari lampu halida logam lalu diteruskan ke dalam prisma di mana cahaya akan tersebar pada 3 panel polisilikon, yaitu komponen warna merah, hijau dan biru pada sinyal video. D. Speaker. Speaker merupakan perangkat yang terbuat dari logam, membran, kumparan serta magnet. Speaker mempunyai peran dalam mengeluarkan hasil pemrosesan berupa suara. Berfungsi sebagaimana mestinya jika didukung oleh perangkat bernama sound card.
Perangkat penyimpanan atau storage device. 1. Hard disk. Hard disk atau hard disk drive atau HDD merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai media penyimpanan sekunder. Dalam sebuah hard disk terdapat lebih dari satu piringan yang berfungsi menampung data-data secara magnetis. 2. SSD. SSD atau Solid State Drive merupakan inovasi terbaru dari pendahulunya yaitu hard disk. SSD merupakan media penyimpanan yang menggunakan jenis memori solid state untuk penyimpanan datanya. SSD juga memiliki fungsi yang sama seperti hard disk, namun sedikit berbeda dengan hard disk. Data pada SSD disimpan pada chip-chip memori flash yang saling terhubung. Chip-chip tersebut memiliki kecepatan dan reliabilitas yang lebih tinggi dari USB Thumb Drive atau disebut UFD. Dalam segi harga, SSD lebih mahal daripada HDD meskipun dengan kapasitas yang sama. 3. Flash disk. USB flash drive atau flash disk adalah salah satu data portable yang dapat dihubungkan melalui port USB laptop. Sebagai komponen penyimpanan, pada awalnya flash disk tidak terlalu vital seperti saat ini, bahkan ukuran flash disk pada awalnya tidak kurang dari 0,5 GB atau 512 MB saja. Ukuran seperti itu bahkan lebih kecil dari ukuran CD atau DVD saat ini, 700 MB.